Hai guys, kembali lagi di channel Endesu. Fans Saitama bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita setelah Fubuki yang telah membubarkan grupnya dan menuju lokasi pertempuran Saitama dengan Tatsumaki. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One atau webcomic One Punch Man chapter 105. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 105 ini Fubuki kembali menemui kakaknya untuk menyelesaikan urusannya dengan Tatsumaki. Di sisi lain, si botak tidak tinggal diam dengan serangan yang Tatsumaki lancarkan sebelumnya. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Tatsumaki yang berjalan menuju markas asosiasi pahlawan setelah berhasil mengubur Saitama. Namun, beberapa saat kemudian, Fubuki yang terbang itu datang dan menghampiri kakaknya tersebut. Fubuki bertanya di mana Saitama berada. Sambil menggoda Fubuki, Tatsumaki memintanya untuk menebak apa yang terjadi dengan si botak. Tatsumaki melihat jika wajah Fubuki sekarang ini mengatakan kalau dia ingin mengalahkan kakaknya itu. Seakan Fubuki sedang melihat monster. Namun, kalau Tatsumaki itu monster, Fubuki pasti sudah dibunuh sejak tadi. Tatsumaki menjelaskan kepada Fubuki jika demi bertahan di dunia ini, dia harus bisa menjadi lebih kuat. Dan dunia yang Tatsumaki maksud bukan hanya tentang dunia kepahlawanan, melainkan dunia nyata. Karena tidak akan ada lagi orang yang melindungi Fubuki. Akan tetapi, Fubuki menjawab jika dia sudah lelah akan nasihat yang kakaknya berikan tersebut. Karena bagi Fubuki sekarang ini urusannya sudah beda lagi dengan yang Tatsumaki maksud. Fubuki berniat ingin mengalahkan kakaknya itu demi kebaikan dirinya sendiri. Sambil emosi dan mengeluarkan aura psikisnya, Fubuki meminta kakaknya untuk tidak menertawakan apa yang dia ucapkan barusan. Melihat respon yang Fubuki tunjukkan, Tatsumaki merasa jika sikap dari Fubuki ini mulai mirip dengan sikap yang Tatsumaki biasanya miliki. Namun tiba-tiba para pasukan tim Fubuki berbondong-bondong datang mengejar Fubuki. Si Fubuki terkejut dengan apa yang mereka lakukan, karena sebelumnya Fubuki telah membubarkan timnya sebelum datang menemui Tatsumaki. Para pasukan tim Fubuki itu merasa jika Nona Fubuki bertingkah aneh. Mereka tidak mau jika tim Fubuki dibubarkan. Sebagian dari mereka merasa jika bergabung dengan tim Fubuki, mereka telah berkembang sampai sejauh ini. Bagi mereka, Fubuki telah memimpin pasukannya hingga saat sekarang, dan mereka ingin mengambil kesempatan ini demi membalas hutang budi kepada Fubuki. Mendengar ungkapan tersebut, Fubuki terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa guys. Para pasukan itu juga menyadari jika mereka mungkin cuma membebani Fubuki saja. Namun mereka akan berusaha menjadi lebih kuat lagi. Tatsumaki yang melihat apa yang tim Fubuki lakukan bertanya, apakah itu tadi adalah ucapan perpisahan dengan adiknya tersebut? Karena setelah ini Tatsumaki tidak akan menahan diri untuk menghabisi mereka semua. Lalu sambil mengangkat batu besar, Tatsumaki merasa jika apa yang tim Fubuki ucapkan tadi membuat semangat dari Fubuki mulai kendor. Setelah itu, Tatsumaki melemparkan batu besar tersebut kepada tim Fubuki dengan kecepatan tinggi. Si Fubuki meminta seluruh anggotanya untuk lari dan menghindari serangan tersebut. Namun di luar dugaan, salah satu anggota yang bernama Yamazaru malah mencoba menahan batu yang Tatsumaki lemparkan barusan. Dan secara mengejutkan, para pasukan yang lainnya malah maju dan berdiri di depan Fubuki. Seakan merekalah yang mau melindunginya. Para pasukan itu berkata jika mereka telah memutuskan kalau mati saat melawan Tatsumaki akan lebih baik jika dibandingkan dengan tim Fubuki yang harus dibubarkan. Setelah itu dengan berani para pasukan tim Fubuki maju dan bersiap menyerang Tatsumaki. Namun bagi Tatsumaki, aksi yang mereka tunjukkan tersebut seakan meremehkan pahlawan kelas S peringkat 2 itu. Anggota yang bernama Matsuge berteriak jika grup Fubuki adalah kumpulan dari orang-orang elit dan mereka akan menunjukkan kekuatan keadilan kepada Tatsumaki. Sambil mengeluarkan senjatanya, masing-masing para pasukan tim Fubuki bersiap menyerang Tatsumaki. Si Tatsumaki merasa jika mereka semua benar-benar bodoh. Lalu sambil mengangkat tangannya, Tatsumaki bersiap-siap menyerang pasukan tim Fubuki tersebut. Akan tetapi, secara tak terduga, tubuh Tatsumaki gemetaran. Dia kembali merasa kesakitan, dan perlahan luka yang Tatsumaki derita di pertempuran kota Z beberapa waktu lalu kembali terbuka, sehingga wajahnya kembali bermandikan darah. Fubuki dan para pasukannya terkejut dengan apa yang terjadi pada Tatsumaki. Namun tiba-tiba mereka semua merasakan getaran seperti gempa yang semakin lama semakin terasa. Dari kejauhan, di permukaan tanah yang tandus itu menyemburkan debu yang sangat besar.
Perlahan kepala si botak muncul ke permukaan. Dia memandang dengan tatapan kosongnya itu ke arah kerumunan tersebut. Seakan kejadian itu membuat semua pasukan tim Fubuki beserta Tatsumaki dan Fubuki jadi kaget, guys. Setelah menampakkan kepalanya itu, Saitama berlari dari dalam tanah dengan sangat cepat dan menghampiri Tatsumaki yang terluka tersebut. Lalu Saitama berkata kepada Tatsumaki jika dia hampir lupa dengan tujuannya sebenarnya, soal rumahnya yang telah Tatsumaki hancurkan kemarin. Si botak meminta Tatsumaki untuk menyelesaikan urusan mereka terlebih dahulu. Namun Tatsumaki menjawab jika dia sudah tidak ada urusan lagi dengan si botak. Fubuki meminta Saitama untuk menahan diri karena kakaknya masih belum sembuh total dan luka yang Tatsumaki derita di pertempuran sebelumnya telah terbuka. Namun menurut Saitama jika ini adalah saat yang tepat untuk mengalahkan Tatsumaki. Sambil tersenyum dan menoleh ke para anggota tim Fubuki, Saitama menambahkan jika sekarang ini mereka bisa membalaskan dendam dengan apa yang Tatsumaki lakukan sebelumnya kepada tim Fubuki. Dan sekarang inilah satu-satunya kesempatan terbaik untuk mereka. Mendengar penjelasan tersebut, seluruh anggota tim Fubuki terdiam dan berkeringat kebingungan. Namun Matsuki mewakili mereka dan berkata jika mereka menang dengan cara seperti ini, mereka tidak akan bisa menjadi lebih kuat, seperti apa yang Nona Tatsumaki katakan kepada mereka tadi. Lalu satu persatu pasukan tim Fubuki menangis. Mereka ingin menjadi lebih kuat hingga tidak ada lagi ancaman bagi mereka. Menjadi kuat hingga kemarahan Nona Tatsumaki tidak lagi membuat mereka takut dan menjadi semakin kuat lagi dan lagi. Sambil menunduk, Fubuki berkata jika pasukannya itu sudah mengatakan hal tersebut berkali-kali. Dia meminta pasukannya untuk berusaha semaksimal mungkin untuk kedepannya agar Fubuki tidak meninggalkan mereka. Mendengar ucapan dari Fubuki barusan, dengan tegas para pasukan tim Fubuki telah berkomitmen untuk menjadi lebih kuat lagi. Dan akhirnya tim Fubuki tidak jadi dibubarkan. Setelah melihat apa yang tim Fubuki lakukan, Tatsumaki malah pergi dan meninggalkan mereka semua tanpa sepatah kata apapun. Fubuki yang melihat kakaknya pergi begitu saja terdiam sesaat. Lalu salah satu anggota tim Fubuki menginformasikan jika di dalam bawah tanah markas asosiasi pahlawan, para monster sedang mengamuk. Mendengar hal tersebut, Fubuki mengajak seluruh anggotanya untuk kembali ke dalam penjara asosiasi dan menyelamatkan Saikos. Fubuki berencana mengajak Saitama juga. Tapi saat melihat lebih jelas lagi, ternyata Saitama sudah tidak ada di lokasi tersebut bersamaan dengan perginya Tatsumaki tadi. Kemana perginya Saitama? Apakah dia pergi duluan ke markas asosiasi pahlawan atau malah pergi ke tempat lain? Dan bagaimanakah kelanjutan nasib dari Saikos? Sayang sekali, Shin Manga One chapter 105 telah berakhir. Nah, itu tadi review cerita Manga One chapter 105 yang ending scene-nya memperlihatkan tim Fubuki yang akan kembali ke markas asosiasi pahlawan untuk menyelesaikan masalah dari para monster yang lepas tadi. Saat Fubuki mau mengajak Saitama juga, tiba-tiba si botak malah menghilang. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh ya, video ini boleh di-share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Endesu makin rame dan makin dikenal banyak orang. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Min mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review Manga One selanjutnya.